Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Dan Allah teguhkan iman kita, Allah kuatkan Islam kita, sehingga kita sabar dalam menjalaninya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasanya tak bisa kita hitung. Oleh itu kita serahkan kepada Allah dan kita doakan dengan doa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kepadanya dan salamlah kepadanya dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Kita tidak lupa pula berdoa kepada Allah untuk orang-orang tua kita, para guru, ustadz-ustadzah kita, saudara dan kerabat serta teman-teman kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah berikan bimbingan, hidayah, taufik sampai husnul khatimah. Dan yang meninggal, baik yang lama maupun yang baru, dan hari-hari ini setiap saat kita mendapat berita innalillahi. Semoga Allah menerima amal soleh mereka, Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan semoga doa kita untuk mereka tak putus-putus, dan di saat kita kembali, kita mudah-mudahan mendapatkan hal yang sama atau lebih. Ma'asyarul kiram yang rahmati Allah SWT, semoga yang masih sakit, dan banyak sekali yang sakit, semoga Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Allah sucikan dan angkat derajatnya, dan semoga disembuhkan dengan segera, kembali seperti biasa, dan Allah berikan pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang masih sehat, berusahalah untuk menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Jangan abai dan lalai, walaupun tidak mengandalkan sebab itu, tetapi tawakal itu menghendaki kita melakukan usaha. Maka jangan abaikan usaha, dan selebihnya serahkan kepada yang maha menentukan. Semoga Allah balas pula usaha kita itu sebagai amal yang mudah-mudahan diterima pula sebagai kebaikan. Masyaallah kiram, khususnya kita berdoa pula untuk imam kita yang hari ini kita mengemis ilmu kepadanya, Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Masya Allah, saya dapat hadiah kitab dari Syekh Ghufran, jazakallah khairan. Ini persis dengan kitab yang saya punya, tapi ini tidak saya punya. Ya, jazakallah khairan.
Cuman tempatnya sekarang tahu di mana. Ya, dulu kami sering baca kitab ini di masa etikaf di Masjidil Haram sama adik-adik dan kawan. Alhamdulillah. Sekarang kembali lagi, ingat. Persis sama. Cuma yang punya saya dah lama. Ini baru. Jazakallahu khairan. Wa zawwajakallahu bikran. Mak diaminkan ya. Jazakallahu khairan. Bagi yang paham ketawa dia. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Kita sampai di halaman 16 ya. Berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam muqaddimahnya ini, wa kama la tanfa'ul amwalu illa bi infaqiha, seperti mana harta tak bermanfaat kecuali bila diinfakkan. Makanya Ustaz Dr. ganteng kita Dr. Ja'far Rizal setiap muhadarah ini minta infak supaya harta itu bermanfaat. Tidak perlu banyak-banyak, ya satu dompet jadi. Nah, jadi tidak perlu banyak-banyak, tapi rutin gitu. Karena pembiasaan ini menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah, dan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai Allah di antara amalan itu yang selalu dilakukan walaupun sedikit, apalagi banyak. Nah, tapi ini dicintai Allah dari kita. Jadi Ustaz John bukan untuk buat kita menderita, tapi supaya kita terbiasa untuk mendapatkan atau beribadah dengan sukacita. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat. Dan itu janji Allah tabaraka ta'ala. Allah janjikan itu, dan insya Allah kita rasakan sendiri. Ma'asyarul kiram, kama annal la tanfa'ul amwalu illa biinfaqiha, harta tak bermanfaat kecuali bila diinfakkan. Kadzalika la tanfa'ul ulumu illa liman amila biha wa ra'a wajibatiha. Seperti itu pula ilmu-ilmu itu tak bermanfaat kecuali bagi orang yang mengamalkannya. Orang yang mengamalkannya, wara'a wajibatiha, dan menjaga kewajiban-kewajiban ilmu tersebut. Apa kewajiban ilmu itu? Yaitu mengajarkannya, mendakwahkannya, amar ma'ruf nahi mungkar harus ditegakkan. Sebab orang yang tidak berilmu tidak tahu dia bahwa itu mungkar. Tapi orang berilmu tahu, maka dia mesti memberitahu. Ini namanya kewajiban ilmu. Ilmu itu bukan untuk disimpan, tapi untuk disebarkan, dan sebelumnya diamalkan. Kalau kita tak nampak manfaatnya, tidak nampak manfaatnya. Karena subhanallah, apalagi di masa kita ini, kebanyakan umat jahil agamanya, jahil terhadap agamanya, kebanyakan umat. Maka diperlukan para ahlul ilmi, para talabatul ilmi yang mengamalkan ilmunya, supaya sebelum mereka bicara sudah terlihat bekas pada dirinya, sudah terlihat manfaatnya. Nah, oleh sebab itu mesti ilmu itu bermanfaat bila diamalkan dan dijaga kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ilmu itu. Falyanzur imru'un li nafsihi, hendaklah setiap orang memperhatikan dirinya, wal yaqtanim waqtahu, dan menggunakan semaksimal mungkin waktunya, yaitu menggunakan waktunya semaksimal mungkin. Apa sebab? Kata beliau, fa inna thawa'a qalil, karena tempat tinggal itu sedikit. Ya, tinggal kita di sini nih sebentar masanya. Warrahila qarib, tinggal di sini sebentar, dan perjalanan kita sudah hampir. Ya, dia terlihat hari ini orang-orang yang tak kita sangka-sangka, tak kita sangka-sangka meninggal, tiba-tiba sudah out. Ya, subhanallah, tiba-tiba sudah pergi. Masih muda, masih segar bugar, tak ada penyakit bawaan,
tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka warrahila qarib, waktu berangkat itu sudah dekat dan kita tidak tahu. Ajal tak menunggu, waktu kita tua, yang muda pun berguguran. Nas'alullah husnal khatimah. Wat tariqa makhuf, perjalanan yang akan dilalui itu menakutkan, sangat menakutkan. Coba bayangkan kita akan pertama singgah di kuburan, tinggal sendiri. Awak aja rame-rame di atas kuburan, bukan dalam kuburan, masih takut juga. Apalagi masa-masa dulu pulang ngaji lewat kubur itu sepoya-poya wang dulu nih. Iya, takut luar biasa. Bayangkan kita sendiri yang di dalam. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam, wat tariqa makhufun. Belum lagi nanti jalan yang akan dilalui setelah berbangkitnya kita. Hisab itu memang sehari, tapi seperti 50.000 tahun. Karena dihisab seluruh, dan kita hari itu hafiz semuanya. Ya. Jadi besok kita akan tahu itu, yang hafal detik, menit, tempat di mana, dari kiri, belakang, ujung, kanan dan seterusnya kita hafal. Jadi dibaca sungsang pun kita tahu juga nanti itu. Begitulah pada hari kiamat itu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal khatara wal ightirara ghalib. Dan pada umumnya kita terpedaya, tertipu. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Maka ini diingatkan oleh Imam Al-Khatib rahimahullah, wal khatara azim, dan bahayanya sangat besar. Wan naqida basir, sedangkan yang akan mengkritik kita, menilai kita sangat jelimet, sangat teliti. Wallahu ta'ala bil mirsad, dan Allah mengintai kita. Wa ilaihil marji'u wal ma'ad, dan pasti kembali kepadanya. Ya, kita kembali dan pulang kepadanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surah Az-Zalzalah 7:8. Siapa yang mengamalkan kebaikan sebesar zarrah, zarrah itu sebagai menyebutkan seperti sebesar biji sawi. Ada yang menyebutkan sebesar atom. Ya, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, khairan yarah, pasti akan melihatnya. Apalagi yang besar-besar, yang kecil aja akan kelihatan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan keburukan sebesar zarah pun pasti akan dia lihat. Sekarang bisa kita sembunyikan, sekarang bisa kita tutup-tutupi, sekarang kita bisa dengan beretorika menyembunyikan, tapi besok tidak. Semua itu akan terpatahkan dan terbantahkan. Yang tinggal adalah atunkiru min hadza syai'an, kamu ingkari tak ini satu pun? Pasti jawabannya la ya Rabb. Tidak ada yang bisa kita pungkiri satu pun. Catatannya jelas dan kita ingat betul hari itu. Betul saya lakukan. Ini bukan dibuat-buat, malaikat tak salah catat. Kita yang di dunia lupa ingat, tetapi di akhirat pasti ingat. Berkata Imam Al-Khatib rahimahullah ta'ala, akhbarana al-qadi Abu Bakar Ahmad ibn al-Hasan ibn Ahmad al-Harashi bin Nisabur, yaitu Abu Bakar Ahmad ibn al-Hasan ibn Ahmad al-Harashi an-Nisaburi rahimahullah ta'ala, thiqatun. Qala haddathana Abu al-Abbas Muhammad ibn Ya'qub al-Asam. Abu al-Abbas Muhammad ibn Ya'qub al-Asam an-Nisaburi adalah seorang muhaddis dan juga faqih mazhab Imam Asy-Syafi'i, guru dari antara guru Imam Al-Hakim an-Nisaburi. Qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq As-Saghani. Muhammad ibn Ishaq As-Saghani juga ma'ruf Al-Baghdadi dan salah seorang muhaddis yang terkenal pula. Qala akhbarana Al-Aswad ibn Amir. Al-Aswad ibn Amir Asy-Syami
Abu Abdurrahman Al-Baghdadi, dikenal dengan Syazan, juga thiqah. Qala akhbarana Abu Bakar bin Ayyash, berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Ayyash. Abu Bakar namanya dan juga kunyahnya Abu Bakar bin Ayyash Al-Kufi, anil A'mash thiqah, anil A'mash dari Al-A'mash Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi, thiqatun muqri walakinnahu mudallis. Naam. An Sa'id ibn Abdullah, dari Sa'id ibn Abdullah Al-Kufi, an Abi Barzah Al-Aslami, dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnah, wa an ilmihi madza 'amila bihi atau madza 'amila fihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima ablah. Isnadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, wa akhrajahu Ad-Darimi wa Tirmizi, dan sebelumnya disahihkan oleh Imam At-Tirmizi haitsu qala haditsun hasanun sahih. Haditsun hasanun sahih. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat. Tak akan bergeser. Artinya dia berdiri di situ. Orang kalau berdiri terpaku, kalau terpaku tidak bisa bergerak, berarti masalahnya berat. Nah, yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', sampai ditanya tentang 4 perkara. Ini satu masing-masing perkara ini kan panjang, ini panjang catatannya. Pertama, an umurihi fima afnah, tentang umurnya, pada apa dia habiskan umur itu. Nah, tentu akan dihitung. Kalau abang misalnya balik umur berapa bang? Lupa, nggak ingat sama sekali. Hah? Ya, malu dia kata. Nah, ya, kita balik, anggaplah umur 15. Sejak umur itu semuanya dihitung semuanya, pergi, balik, naik, turun, apa yang kau yakini, apa yang, dan semuanya dihitung. Banyak itu kan? Ya, banyak sekali akan dihitung. Subhanallah. Jadi apa yang, untuk apa engkau habiskan umur itu? Tetapi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita. Kadang-kadang di awal-awal, sebagaimana banyak-banyak hadis disebutkan, awal-awal mungkin kita habiskan untuk sesuatu yang membuat Allah murka, maksiat kepada Allah. Tapi Allah takdirkan kita husnul khatimah, di akhir-akhir Allah jadikan kita orang-orang yang dibersihkan. Sebab orang yang bertaubat dari dosa dan diterima taubatnya seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Subhanallah. Cuman jangan kita tunda-tunda dulu. Ya, nantilah taubat setelah umur 50 tahun. Pas 50 tahun kurang sehari, out. Nah, ini bahaya kaum muslimin dan muslimat. Jadi tidak bisa kita terka-terka. Maka bertobatlah. Setiap kita berdosa, tobat kepadanya. Dan Allah suka orang-orang yang awwab, orang-orang yang senantiasa kembali kepadanya. Wa an ilmihi maza amila fihi. Ini munasabah, riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Khatib. Sedang dia bicara tentang konsekuensi ilmu adalah diamalkan. Maka akan ditanya pula, ilmu yang diberikan, apa yang diamalkan padanya. Subhanallah. Karena ilmu itu kaum muslimin dan musliman yang dirahmati Allah, ilmu itu kan rezeki. Tidak semua orang diberi. Tidak semua orang diberi ilmu. Dan
Ilmu itu adalah nasab bagi orang yang nasabnya tidak tinggi. Dengan ilmu ini yang jadi bernasab. Ketika Atha ibn Abi Rabah, ketika diantar oleh ibundanya untuk menuntut ilmu, sudahlah yatim, badan pendek, rambut keriting. Keriting apa namanya? Semacam kismis. Keriting macam rambut kawan-kawan dari benua lain. Keriting kusui, gitu ya. Dan badan hitam, tengkak pula. Tu tengkak? Apa tengkak tu? Bincang. Lalu dinasihati oleh ibunya atau dinasihati oleh siapa pun, yang penting dia katakan, kamu ini kalau berilmu akan diangkat oleh Allah nasabmu dengan ilmu tersebut. Akhirnya di saat pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan atau Harun ar-Rasyid, saya lupa, Abdul Malik ibn Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, Sulaiman bin Abdul Malik, jazakallah khairan. Di masa Sulaiman bin Abdul Malik jadi khalifah dari khalifah Bani Umayyah, dia katakan la yufti fil hajj illa Atha bin Abi Rabah. Tidak boleh berfatwa di musim haji tentang masalah haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Subhanallah, Allah angkat dengan ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah, antum sudah diangkat dengan ilmu ini dari orang yatim menjadi orang yang dihormati. Jadi dulu payah makan, sekarang selalu dijamu orang, ya dah? Kena ya? Asal dulu payah makan, ya, payah makan. Kadang tengah masak labin kuah dek kawan kan, yang tak kuah sekali itu sehingga mana dapat kuah dan sitannya, akhirnya tinggal kuah di kuali tinggal kan. Allah musta'an. Nah, sekarang Allah angkat antum. Subhanallah. Ya, berapa sering kita kadang makan berniat mentraktir kawan, rupanya kita dan kawan sudah ditraktir oleh kawan lain. Subhanallah. Rezeki. Ya. Kadang-kadang tak tahu siapa yang traktir. Sebagian tahu. Kadang-kadang kita sudah nak traktir, ditolak juga. Nah, subhanallah. Ini kenapa? Karena Allah yang angkat. Betapa. Sekarang misalnya ketika orang minta tolong ke kita, tanda tangan kita digunakan orang atau rekomendasi kita diterima orang, itu bukankah rezeki? Rezeki sekali. Ketika melamar, cuma nak kiai kalau bini dua kan senang kan? Iya asli, dan kok melamar gini banyak nih mogah. Agak cuma dan pengocui, itu masalahnya. Iya pengocui dua dan takkan saat pertama ditolak ada. Takut juga ada kan? Awak lah pede tadi kosan tidak laku. Yang kedua itulah tadi, dan tak mau nutik kantor pusat kalau buka cabang. Itulah ancaman kan, buka kantor cabang tutik. Kan tak isaran. Allah musta'an. Dek pengacu memang pengacu dah. Ngakur. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semuanya rezeki. Gara-gara ilmu itu Allah angkat antum. Dulu duduknya paling belakang, sekarang kalaupun duduk di belakang jemput orang, duduk ke depan. Ya tak? Seperti kata Imam Abu Hanifah kepada ayahnya Abu Yusuf sebelum beliau belajar. Ayah Abu Yusuf tu dulu wang nak jadi apa dia bangnya. Kojo lah ya jo pasaunya kan. Yang kojo suang yang hilang lador pasau kaum muslimin dan muslim. Tapi Abu Yusuf Abu Hanifah rahimahullah melihat pancaran kecerdasan di wajah anak ini, maka dia bilang kepada ayahnya, anakmu ini wahai bapak, biarkan dia belajar dengan saya. Ya, karena dulu kan tak pakai SPP tu Ustaz ya. Tak pakai SPP. Ya, kini awaklah kayu-kayu terpaksa pakai SPP. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ya, tapi walaupun tidak pakai SPP, guru ngaji masa itu gaji sekeneknya, 10 dinar. Berapa 10 dinar Ustaz Mubarak? Kali 2,5 juta. 25 juta? Banyak tu? Banyak. Kalau MD awak pun gaji? Banyak gaji. 5,000 semester. 5,000 bukan 10 aja. Mana banyak mati pada 10?
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, walaupun tak pakai SPP, tapi masya Allah negara menjamin kesejahteraan masyarakat pada waktu itu. Makanya kalau insya Allah Ta'ala, kalau Allah buka keberkahan ke negeri kita, insya Allah menggaji 25 juta guru ngaji itu tak payah. Ya tak payah. Cuman memang harus ada keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Buktinya ketika Allah tauhid ditegakkan, sunnah dihidupkan, tauhid ditegakkan, sunnah dihidupkan, syariat dijadikan dasar negara, walaupun dalam serba kekurangan Allah mudahkan. Lihatlah saudara-saudara kita yang di Timur Tengah yang dulunya miskin-miskin, di negeri yang tak ada, kalau nak bertanam bersiram dulu kan. Kalau kita kan siraman langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, dari sisi keamanan tuan-tuan paham sendirilah. Ya, paham sendiri, aman. Mereka kalau pergi solat kedainya tidak dikunci. Alhamdulillah, tidak ada, hampir tidak ada orang yang mencuri. Awaklah bagaimana diungki dua. Diungki dua. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di sana orang punya mobil Land, apa nama hal dulu? Land Cruiser bawa bodoh. Land apa lah? Land Rover hanya sama kaitan tu Land Rover. Nah, dia adin kuit kambiang dan asitan. 3 miliar berapa sih? Ogo? 3,6 miliar ogo. Awak 3,6 miliar gona umar sih. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Sampai pabrik komplain. Jadi bagi mereka, ya, kalau tonton tidak sampai naik motor-motor mewah, payahlah kokin umroh. Insya Allah jadi taksi Land Cruiser, jadi taksi dongnya 2 rial tambangnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah bukakan keberkahan. Makanya kawan ambo bawa S1 jadi dosen, gaji sekeneknya 1000 rialnya, 5 kali 4 20. Awak S3 tamat S3 langsung tinggi gaji 1.625.000, 128,26 rupiah. Menyobui sosok awak nyobui ini kan panjang. Ini 1 juta. Ini ada sampai ibunya pak. Sampai ibu dapat dia apanya sate. Kaum muslimin, keberkahan itu mudah insya-Allah taala. Masalahnya rezeki kalau tak berkah, yang banyak pun seperti tidak ada. Yang banyak pun seperti tidak ada. Alhamdulillah. Dan tapi jangan anggap hidup di sana seperti hidup di surga, tidak ada. Pasti ada tingkat-tingkat kesulitan. Pasti ada kesulitan-kesulitan, tetapi tidak bansek. Tidak bansek. Wong musikin setan tetap pakai motor. Awak kini lah tasabuk kayu pun motor dah. Tak tahu. Ayo motor kalau tuku-tuku motor tapi berketikan pinjam dah bukan. Allah musta'an. Jadi semoga Allah berkahi. Kaum muslimin, jadi ilmu itu rezeki. Maka akan diminta tanggung jawabnya. Banyak sekali fasilitas gara-gara ilmu diberikan kepada orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Alhamdulillah, kalau apa namanya, gara-gara ilmu yang Allah berikan, lah kodok-kodok lah diberi kesempatan bos sujo Pak Presiden. Iya, diundang bawa ke istana. Cuman Allah dah mau pilih, nyalaran laba azam, tak masuk istana kecuali jadi presiden. Keseriusan lah. Ini mendukungnya. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ya, jadi kalau bisa tidak masuk istana sebelum jadi dua nama bukan beri. Enggak. Karena apa sebabnya? Wallahu alam, tidak terlalu suka di tempat-tempat yang banyak penjagur, tidak suka bono ya, terlalu banyak protokoler, makan payah. Awak salita-lita tidak bisa makan banyak. Lewa sama Ustaz Fitri makan lain. Nah, apa nyawanya anduknya kan? Sebab anda sudah merasakan itu makan. Diundang oleh Pak Dubes waktu itu, ambo sebagai Presiden Mahasiswa Indonesia di Arab Saudi. Bahasa kerennya presidennya, ketua umum maksudnya, ketua umum Forum Silaturahmi Mahasiswa dan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Arab Saudi. Awak sono nelpon beliau, nak jen dongo de uang, nak jen dongo de uang awak kariat. Jadi pada dongo de uang lebih Allah awak
melaporkan tak so kuang so etika awak ketua mahasiswa tiba-tiba pergi kariat di tompeknya berkantor ndak beto gitu ya, telepon lah, apalagi guru ambo asal dulu di Jakarta, telepon sudah itu langsung makan siang di residen. Awak itu ngomong kata-kata residen kan, apa arti residen sih? Hah? Bosositan. Itu rumah dinas dubes. Itu tuh makan nempeleng payasan. Ayat tukang ulun sudu na wujud, tukang geser makanan na wujud. Cuma untung lenda anak gadi lah, itu aja ya. Untung lenda lewang uang tegap-tegapnya kan. Kaum muslimin dan muslimat di rumah. Jadi terus terang tak lama makan sana. Nyawa lewanya condong makan di dorong ni Ustaz ya. Nah, masuk dari kuali masuk ke pinggan. Tu mereka suat terakhir bagi limang ni kuali hati yang lama bebas nah. Jadi bukan karena apa-apa, jangan salah paham ya. Jadi kalau makan pakai protokoler yang tak tahu cak lah. Amun boleh di warteg lah. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Intinya ilmu itu dengannya lahir nikmat-nikmat yang banyak. Subhanallah kaum muslimin. Nah itu akan ditanyakan nanti. Tak akan bergeser. Maka tidak ada jalannya seperti akan dijelaskan oleh beliau kecuali satu mengamalkannya, dua mengajarkannya, menegakkan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ilmu. Salah satu kewajiban ilmu adalah kalau ada umat yang bertanya tidak boleh kecuali dijawab. Jawabnya dua, dengan ilmu atau bilang tidak ada tahu. Ya, jangan dipaksakan. Ya, tentu kadang bapak asul, nah itu tidak obor Ustaz aja, tanya Ustaz, bukan. Di situ mungkin tidak tahu dia yang lain dia tak tahu. Atau jangan jadi isu lah, tidak obor apa orangnya, nah lain Allah musta'an. Akhirnya terpaksa jawab sodor. Iya gara-gara takut kena sawit dan apa jawab sodor, itu juga berbahaya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa an ilmihi madza amila fihi. Yang kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan yang ketiga adalah hartanya, dari mana dia usahakan dan di mana dia belanjakan. Jadi harta nampaknya lebih banyak pula hisab lagi ya, daripada yang lain. Ya panjang hisabnya harta itu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Dan badan sehatnya, badan atau nikmat apa namanya jisim, badan yang Allah berikan, tubuh yang dia berikan kepadanya ini, apa yang dia lakukan dengan kesehatannya itu, dengan tubuhnya itu. Apakah dibawa ruku, dua sujud, atau selamanya dibawa untuk bersenang-senang dan bahkan bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Kemudian beliau berkata, akhbarani, masuk waktu. Subhanallah. Memang bersama tuan-tuan asyik sekali kita. Hah? Subhanallah. Silakan azan dulu.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala Allahumma la ilaha illallah. Salatul qaimat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan, akhbarani Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Daud Ar-Razzaz telah menyampaikan berita ini kepada kami. Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Daud Ar-Razzaz juga Al-Baghdadi, thiqatun, qala akhbarana Ali bin Ibrahim ibn Hammad Al-Azdi قال أخبرنا المفضل ابن محمد الجندي قال حدثنا, dia berkata telah menceritakan kepada kami, Samit bin Muaz al-Janadi قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد juga thiqah, an Sufyan al-Thawri, itu Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, an Safwan ibn Sulaim, dia Safwan ibn Sulaim, an Adi ibn Adi, an Sunabihi, dari an Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisal, an umurihi fima afna, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madza amila fihi. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya, maksudnya diminta pertanggungjawabannya, an arba'i khisal, tentang 4 masalah atau 4 perkara. An umurihi fima afnah, ditanyakan atau diminta pertanggungjawaban tentang umurnya, apa yang dia lakukan sepanjang umurnya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan kemudian tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan atau nafkahkan. Wa an ilmihi madza amila fihi, dan tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dalam ilmu itu. Ini sudah disebutkan juga, hadis ini sahih dan diperkuat dengan hadis sebelumnya. Tapi dalam hadis ini mencari nafkah, mencari harta, satu perkara lagi, dan menafkahkan, membelanjakan harta, suatu perkara lagi. Tidak disebutkan tentang badannya untuk apa dia gunakan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah,
Ya, pokoknya semua ini akan membuat kita lama sekali berdiri di hadapan Allah SWT, khususnya semakin banyak masalah di dalamnya. Misalnya tentang umur tadi, kalau misalnya kurvanya naik terus, amal saleh terus, mungkin tak lama hisab di bawahnya, mungkin masuk surga tanpa hisab, karena hisabnya normal. Tapi yang masalah itu adalah yang kalau turun terus, curam terus, atau naik sebentar, turunnya curam. Ya, naik 5 derajat, turun 50 derajat. Ini bahaya kaum muslimin dan muslimat. Apalagi pas terakhirnya di minus 89. Allah musta'an. Ini lama hisabnya kaum muslimin dan muslimat. Oleh sebab itu, mintalah kepada Allah masuk surga tanpa hisab. Minta itu. Kalau minta surga jangan minimalis, minta kalau surga maksimalis. Dunia tak apa-apa minimalis, rumah minimalis nak masalah, tapi di akhirat minta maksimal. Supaya apa? Supaya kita berbekal dengan bekal yang maksimal pula. Dan Nabi anjurkan kita itu, supaya kalau minta masuk surga, minta masuk surga Firdaus. Minta surga Firdaus. Nah, Firdaus al-A'la. Apa diminta situ insya-Allah dapat. Termasuk botiak dia. Kalau ni botiak dia. Nah. Iya, fiha ma tasahil anfus wa talazzul a'yun, yang diinginkan. Nah. Cuma kan ada yang nanya kan, kepada sebagai ustaz, ada main bola situ ustaznya. Jangan Ustaz, main bola kalau antum mau mungkin ada, cuma siapa yang mau main bola dengan antum gitu. Ya mereka lah memang dek bidadari. Amonya bidadari pada main bola. Tapi tengok aja lah nanti, mudah-mudahan mana yang suka bola di dunia nanti reuni main bola di surga. Karena nanti di surga ada reuni kita. Ada reuni mengingatkan masa-masa kita di dunia. Mana tahu nanti reuni main bola, pasukan Pasir Sialang mendapat Morawai kan. Misalnya dulu selalu tuh di final Pasir Sialang dia Morawai itu. Oh saya dimasuk kami dulu. Iya ya. Nah, kini lah. Enggak lah. Alhamdulillah. Ya buaya-buaya kami jago main banyak. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi akan diminta pertanggungjawaban semuanya tentang apapun yang ini. Semakin banyak masalah ilmu misalnya, kalau ilmunya murni Al-Quran, hadis, fahmus salaf, insya Allah tidak banyak pertanyaan ya, karena jelas terang. Tapi kalau udah bercampur-campur tuh akan banyak masalahnya. Ada ilmu timur, ilmu barat dimasukkan ke dalam agama. Ikut yang mana? Lo dah masuk yang ni kan? Karena di sistem sebenarnya tidak masuk, tapi tiba-tiba dipaksa masuk. Ada yang pandai menghacker, hacker sehingga masuk ke dalam sistem syariat Islam secara ilegal. Dan karena sudah terlanjur lama, akhirnya dianggap legal. Kalau tanya, kalau ada alasan dalil, tidak ada dalil lah. Cuma apa aja? Depa ya mau apa ya? Mubah. Nah, kalau itu akan banyak permasalahan. Sebab apa? Karena tidak mengikuti aturan yang berlaku. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Sebab itu usahakan ilmu kita itu bersih. Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Karena sebagian bilang beragama di Quran Sunnah aja tidak cukup, dah harus pakai ilmu yang lain. Subhanallah, cukup bagi orang yang paling afdal, manusia paling utama dengan Al-Quran dan Sunnah. Masa antum tidak cukup? Ya sah? Cukup bagi generasi terbaik umat ini, dan mereka berhasil dengannya menjadi generasi terbaik, generasi percontohan. Nah antum mengatakan tidak cukup. Nah gimana tuh? Apakah antum lebih afdal dari mereka? Pasti tidak. Antum lebih berilmu dari mereka? Pasti tidak. Antum lebih soleh dari mereka? Pasti tidak. Antum lebih hebat dari mereka? Pasti tidak. Antum lebih duluan masuk surga dari mereka? Pasti tidak. Oleh sebab itu, maka
Kalau cukup bagi Nabi dan para sahabatnya, kenapa tidak cukup bagi kita? Ini untuk urusan agama. Tapi kalau urusan dunia, Rasul sudah menyunnahkan bahwa urusan dunia tanya ke ahli dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka kalau ada yang bertanya, HP ini bid'ah atau sunnah? HP ini bid'ah atau sunnah? Sunnah. Sebab Nabi katakan antum a'lamu bi umur dunyakum. Ini urusan dunia. Mikrofon ini bid'ah atau sunnah? Sunnah, bukan bid'ah. Ya, bukan bid'ah hasanah. Ya. Tapi kalau nak pakai juga dengan bahasa bid'ah lughawiyah, menurut bahasa tidak apa-apa. Ini bid'ah wajibah. Bid'ah wajib. Nah, jadi kalau dipakai juga istilah itu silakan. Tapi Nabi sudah buka. Naik mobil bid'ah atau sunnah? Bid'ah atau sunnah? Sunnah. Nabi yang katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dan Nabi juga pernah dalam hadis, dalam sebuah hadis disebutkan seperti yang pernah saya baca dalam kitab Al-Inarah bi adabi rukubis sayyarah, itu tentang adab mengendara mobil. Jadi sebelum punya mobil harus baca itu dulu. Kalau tidak dekat tadi dia ada jalur copek lambe, jalur lambe laju, kan ada jenis itu. Nak motong opo tasonya kan, nak kiri nak kanan datih masuk semua. Jadi baca dulu adabnya mengendarai mobil itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahwa Nabi mengatakan akan datang masanya umatku naik kendaraan dari dalam kendaraan itu. Di masa Nabi kan tak masuk tu lah. Tak ada orang naik onta dari dalam perut unta, kan tak ada. Kan tak ada lah? Tak. Tapi akan datang masanya. Maka naik bendi sunnah apa? Bid'ah? Sunnah. Karena Nabi membolehkan itu. Jelas? Naik bemo sunnah apa bid'ah? Sunnah. Jadi untuk ke masjid naik bemo sunnah atau bid'ah? Sunnah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan secara umum, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah sudah menciptakan bagi kalian al khayl, kuda, wal bighal, bagal, wal hamir, keledai. Bagal tentu bang Iwan, bagal itu kawin kudo jo keledai lahir bagal, bukan tukang begal enggak. Bagal artinya lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Jadi kawin blasteran. Namanya peranakan kuda dengan bagal. Itu namanya lahir bagal. Nah, litarkabuha, Allah ciptakan itu untuk jadi kendaraan kalian. Wazina, atau jadi perhiasan hidup kalian. Ada orang tak perlu kendaraan tapi perlu perhiasan hidupnya, pakai kuda dia. Sekarang orang perlu naik kuda lagi perjalanan? Enggak. Lebih baik dia naik Land Cruiser kan? Tapi seperti di Land Rover tadi kan? Tapi untuk kendaraan hiasan dia pakai kuda. Sehingga ada kuda yang harganya 1,7 miliar. Pernah nengok? Digambar. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kuda yang mahal miliaran ada. Tapi untuk apa? Untuk kendaraan dari Jakarta ke Riau tidak ada. Jarang orang melakukan itu sekarang. Tapi zina, kendaraan zina, hiasan. Nah, di ujung ayat Allah katakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Nanti Allah akan ciptakan lagi apa yang belum kalian ketahui sekarang. Jadi oleh sebab itu semua masalah dunia yang ada hari ini tak ada zaman Nabi itu sunnah, bukan bid'ah. Ya, Nabi bilang gawe palu bid'ah jutinya, guncang obok bid'ah. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat itu gara-gara ngibongi itu, ngibongi. Jadi lupa kita pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan firman Allah tabaraka wa taala. Jadi ilmu akan dipermasalahkan juga nanti. Bila ilmunya tidak murni dan bersih, akan dipermasalahkan, akan ditanyakan. Ini sumber ilmumu dari mana?
Siapa yang mengajarkan seperti ini? Oleh sebab itu tuntutlah ilmu dari ahlul ilmi. Seperti kata Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Agama kalian. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang sudah ini yang sudah larut sudah berlarut-larut, maka kita sudahi sampai di sini. Kan kita kan sekarang ilmu kita diatur waktu. Kalau dulu waktu yang ilmu yang mengatur waktu, sekarang waktu mengatur ilmu. Kalau lah qamat ustaz ganti. Gitu kan. Allah musta'an. Samanya kuliah aja. Selesai tak selesai kaji yang penting asal dapat orang boleh pertemuan lah selesai. Kadang orang boleh sahi Allah musta'an. Yang orang boleh pertemuan sahi. Bopon coro dong. Nya 1 minit sekali pertemuan. Kalau orang boleh kan 1,1 minit. Ada 1,1 minit sahi? Nah, Allah musta'an. Bisa dibayangkan banyak ilmu ya. Bisa dibayangkan banyak ilmunya. Allah musta'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. InsyaAllah tidak ada pertanyaan. Ya, nyala-nyala saudonya. Ikut hadis lo tahu ya baca. Cuman bertambah-tambahan seketik aja juga. Ya, bertambah-tambahan seketik. Itu pun lama juga. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.